Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa melalui KBN online. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua, kalian semua, orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19. Anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali KBM ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan dalam belajar, walaupun dengan daring ya, dengan online ini. Allah berikan ilmu yang manfaat dan tidak mengurangi kesempurnaan kita dalam belajar, walaupun kita berjumpa melalui online ini. Dan semoga ilmu yang kalian dapati itu lebih bermanfaat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhil lana umurana fi hifdzi durus wa fahmi durus. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang memahami makna beriman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir ini tentu ya, atau hari kiamat ya, disebut sebagai hari pembalasan. Secara istilah, hari akhir ini adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah SWT. Sama dengan hari kiamat ya. Hari kiamat ini terjadi ya, itu bila malaikat Israfil sudah meniup sangsakala atau trompetnya. Berapa kali? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 2 kali ya, bahwa pertama Israfil meniup sangsakalanya ini adalah untuk mematikan dan menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi ketika Israfil mentiup tiupan yang pertama, dunia ini hancur dan tidak ada orang yang bisa hidup. Semua yang namanya kehidupan mati, kecuali Allah dan malaikat yang Allah kehendaki masih hidup ya. Berapa lamanya itu? Menurut riwayat 1000 tahun. Jadi setelah dunia ini hancur, kemudian air laut tumpah ke daratan dan menjadi panas. Itu selama 1000 tahun lamanya air mengering dan menjadi padang mahsyar, kosong tanpa makhluk hidup satupun. Setelah itu Israfil Allah perintahkan meniup
sangsakalanya 2 kali, yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk membangkitkan manusia yang sudah meninggal. Sejak dari Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat, itu Allah bangkitkan semua manusia, ya, untuk diadili oleh Allah. Ya, baik. Hari kiamat atau hari akhir ini, ya, di dalam Al-Quran hari kiamat dibagi menjadi 2 macam, ya. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kita artikan sebagai kiamat kecil, ya. Kiamat kecil, contohnya kematian, ya, gempa bumi, ya, tsunami. Nah, ini termasuk wabah corona ini, disebabkan dengan adanya wabah corona banyak orang yang mati. Ini bahkan tanda kiamat, ini kiamat kecil. Jadi kematian seseorang termasuk kiamat, ya, kiamat kecil. Tapi yang kedua adalah kiamat kubro, artinya kiamat yang besar, yang sesungguhnya, kiamat yang betul-betul setelah itu nggak ada lagi kehidupan dunia, yang ada adalah kehidupan akhirat nanti. Itu, ya, itu kubro. Kemudian ada pendapat, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, bahwa hari kiamat itu terjadi, ya, dengan 3 sebab, ya, 3 sebab. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, itu hari kiamat terjadi dengan sebab 3. Yang pertama menurut geologi, ya. Jadi menurut ilmu geologi ini, bumi berputar akibat daya tarik matahari, yang semakin lama daya tarik tersebut semakin berkurang. Akibatnya katanya bumi bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi ini semakin lama semakin kencang, cepat. Dan pada akhirnya bumi akan hancur seperti meteor, gitu. Nah, hancurnya bumi itulah yang disebut dengan sebagai hari kiamat. Ini menurut ilmu geologi. Yang kedua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan adalah menurut teori fisika. Ya, menurut teori fisika, ya, setiap hari energi atau cahaya matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya, maka semakin lama tentu energi tersebut akan habis. Jika sinar matahari telah habis, maka tidak ada lagi angin dan awan yang dapat menyebabkan terjadinya hujan. Nah, hal tersebut tentu akan menyebabkan gunung-gunung meletus, ombak di lautan bergulung-gulung besar tinggi, dan air laut pun naik. Saat itu juga alam semesta serta isinya akan hancur. Ya, jadi tsunami besar. Ya, itu yang disebut dengan sebagai hari kiamat. Jadi air laut tumpah ke darat semua. Ya. Itu menurut teori fisika. Yang ketiga adalah menurut ilmu astronomi. Ya. Menurut astronomi ini, bahwa planet-planet yang ada di angkasa raya, ya, yang mengelilingi matahari, ya, beredarnya benda-benda angkasa tersebut telah diatur oleh Allah, kan, diatur tuh bintang-bintang, planet-planet yang ada berapa tuh, 9 planet, ya, Merkurius, Pluto, Uranus, ya, dan sebagainya. Itu katanya semakin lama semakin benar itu menarik, ya, yang seimbang dan serasi. Akan tetapi daya tarik menarik tersebut tidak selamanya memiliki kekuatan yang sama. Semakin lama daya tarik tersebut akan semakin lemah dan semakin habis, ya, mungkin karena kehabisan gas atau lain sebagainya.
Nah, itulah yang mengibatkan bumi dan benda-benda yang angkasa lainnya akan meluncur dengan kekuatan yang dahsyat sehingga mereka akan saling bertabrakan hingga hancurlah bumi dan segala isinya. Itulah yang disebut sebagai hari kiamat menurut ilmu astronomi. Padahal itu adalah tadi ketika Israfil meniupkan sangsala yang pertama, itu sama tuh dengan yang diceritakan oleh ilmu geologi, ilmu teori fisika, dan ilmu astronomi, sama kan. Wah, bumi ini akan hancur, ya, gunung-gunung meletus, kemudian air laut tumpah ke daratan, ya kan, itu kan berdasarkan Al-Quran, ya. Nah, itu teori menurut ilmu pengetahuan, ya. Nah, lalu kiamat ini akan terjadi melalui proses, tidak langsung, gitu kan. Jadi ada periode-periodenya, periode hari akhir, ya, pada hari kiamat. Nah, bahwa kematian manusia itu adalah awal dari mulainya akan terjadi yang namanya hari kiamat. Karena orang yang meninggal berada dalam alam barzah. Alam barzah itulah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Belum kiamat sih, tapi masih menunggu, ya, kiamat yang sesungguhnya. Nah, setelah terjadi kiamat, ya, setelah tadi malaikat Israfil udah meniup sangsakalanya yang kedua, menghidupkan manusia-manusia yang ada di bumi ini dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, umatnya Allah bangkitkan tuh, ya. Pertama untuk di Yaumul Ba'as, ya, artinya apa? Hari kebangkitan. Jadi semua makhluk manusia, ya, yang pernah hidup di dunia ini dibangkitkan dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Ya, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Yang kedua, Yaumul Hasr. Ya. Jadi maksudnya artinya hari di mana manusia dikumpulkan, ya, di padang mahsyar, di padang yang luas, ya. Jadi dikumpulkan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, hidup. Selanjutnya manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang yang sangat luas, ya, yaitu padang mahsyar. Disitulah kita semuanya manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, ya. Ya, itu lamanya kapan? Ya, tergantung dari amal perbuatan di dunia ini. Ya, kalau dia orang baik, orang soleh, orang beriman, bertakwa, insya Allah pada masa itu tidak lama, dan dia mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menerima buku catatan, ya, bahwa semua perbuatan kita di dunia ini, ya, sejak akil baligh sampai kita meninggal, sampai wafat, itu ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik buruk kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, nanti pas sudah dibangkitkan di akhirat nanti kita akan menerima tuh semua, ya, semua menerima catatan kebaikan dan keburukan kita, ya. Apakah yang banyak baik atau yang buruk itu tergantung sekarang di dunia ini, ya, kebaikan itu. Maka hiasilah buku catatan kita, ya, catatan yang menghantarkan kita bisa nanti kehidupan yang kekal abadi, ya, hiasi dengan kebaikan, terutama, ya, ibadah sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali Allah wajibkan dan pertama kali Allah hisab adalah ibadah sholat, ya. Maka jangan sampai di buku catatan amal itu
sholat kita tidak lengkap, tidak sempurna. Yang ada di tangan kiri ada catatan yang buruknya adanya, maka akan celaka kita. Ya, nauzubillah. Yang keempat, yaumul hisab. Nah, ini adalah hisab, artinya perhitungan. Maka setelah kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita menerima catatan amal baik buruk kita, maka dihitung oleh Allah. Dihitung tuh. Mulai diperhitungkan mana jumlahnya, ya, yang paling banyak kebaikannya atau keburukannya. Kalau kebaikan yang paling banyak, tentu kita akan selamat. Tapi kalau sebaliknya, justru keburukan yang banyak, nauzubillah, kita yang akan celaka. Ya. Setelah dihisab amal kebaikan kita, lalu Allah timbang. Namanya yaumul mizan. Timbangan Allah, timbangan yang paling adil. Kalau di dunia ini orang pedagang bisa menipu pembeli dengan timbangannya, dengan diakal-akalin. Ya. Kenyataannya sekilo, padahal sesungguhnya sekilo kurang seperempat. Ya, nah itu timbangan di dunia bisa dikorupsi, dikurangi. Tapi mizan di akhirat nanti, timbangan Allah, tidak ada makhluk satupun yang bisa membodohi, mengurangi timbangan tersebut. Jadi sesuai dengan perbuatan di dunia, itulah ukuran timbangannya di akhirat nanti, mizan. Ya. Nah, setelah kita dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, menerima buku catatan amal kita baik dan buruk, dan dihitung, kemudian setelah dihitung ditimbang, nah, maka baru terakhir kita akan melintasi sebuah jembatan yang sangat panjang yang terbentang dari timur ke barat, namanya Siratul Mustaqim, Sirat, yaitu Siratul Mustaqim. Maka kita akan, semua manusia tidak satupun yang tidak melewatinya. Hanya tergantung dari amal perbuatannya. Kalau dia di dunianya ini kakinya berjalan untuk kebaikan, untuk taklim, untuk beramal, untuk ke masjid, untuk beribadah, untuk silaturahim, ya, maka kelak nanti di Sirat kakinya akan bisa menapak dengan sebaik-baiknya, bahkan dia akan melintas di atas itu seperti kilat, cepat sekali, naik langsung sampai di surga. Nah, jembatan setelah itu adalah di bawahnya neraka, ujungnya surga. Maka tergantung amal, ya. Kalau di dunia ini kita kalau mau pergi ke Bandung, orang yang punya harta, punya mobil dengan mobil, yang punya pesawat dengan pesawat lebih cepat sampainya, yang nggak ada naik kereta lumayan, yang punya mobil pribadi enak, dia bisa istirahat, kalau capek bisa makan, ya. Ada yang bawa motor, kepanasan, kehujanan, ada yang jalan kaki. Pasti ada yang jalan kaki, yang nggak ada punya uang. Maka nanti ketika kita berjembat di Siratul Mustaqim, seperti itu. Yang cepat mungkin seperti pesawat, naik cepat sampai. Ya. Kemudian ada lagi yang seperti naik kereta ekspres. Ada yang mobil mewah, mobil sedang, bis. Ada yang naik motor, naik sepeda. Ada yang lari berjalan kaki. Bahkan ada yang ngesot dan bergelantungan di sirat itu. Tergantung amal sekarang ini. Kalau dia nggak punya amal dunia ini, maka dia akan terjatuh dari sirat itu. Nauzubillah. Di bawahnya neraka. Berarti orang yang jatuh otomatis masuk ke neraka. Masya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua, ya, dengan belajar mengimani hari-hari ini, kita bekali diri kita ini dengan mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita bisa berjembat di Siratul Mustaqim dengan selamat, langsung sampai ke tujuan
surga Allah Subhanahu wa taala. Anak kalian yang berbahagia, ya. Setelah itu terakhir yaumul jaza. Ya. Nah, yaumul jaza artinya hari pembalasan. Setelah dihisab, di mizan, ya kan, ditimbang, tadi berhitungkan, dikasih amal catatan baik dan buruk, maka terakhir kita akan memperoleh balasan dari Allah. Nah, tadi saya katakan hanya ada 2 kapling nanti, surga dan neraka. Nah, yang baik tentu ke surga, yang buruk ke neraka, ya. Nah, jadi perbuatan baik di dunia baik, dia istiqomah 5 waktu sholatnya, ya, laksanakan juga perintah-perintah yang lain, puasa Ramadan yang nggak pernah tinggalin, sudah haji, berzakat juga, selalu beramal soleh, insya Allah dia akan masuk surga. Tapi sebaliknya yang suka ninggalin sholat 5 waktu, ya, siap-siap, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, sesungguhnya dia menyiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Nah sekalian, ya, jadi terakhir, ya, yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Jadi dengan meyakini hari akhir, ya, akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat amal soleh dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian ini setelah belajar ini, ya, terus beramal soleh, memperbanyak amal kebaikan, ya, mengistiqomahkan ibadah sholat 5 waktunya, ya, meninggalkan kemaksiatan, ya, kemudian semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ya. Kemudian juga dengan belajar hari-hari ini kita harus termotivasi, ya, untuk selalu berjihad, berjuang di jalan Allah, berusaha sungguh-sungguh dengan kejujuran, dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita dengan baik, bukan dengan cara yang tidak baik, ya. Nah, kemudian berjuang juga dengan harta benda, punya harta banyak, berinfak, bersedekah, ya, itu salah satu jihad, ya, jihad di jalan Allah. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang yakin, percaya, ya, dengan adanya hari akhir, karena beriman adalah termasuk rukun iman yang ke-5, ya, yang ke-5. Maka kita wajib beriman kepada hari akhir, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah selamatkan nanti di akhirat, ya, dari mulai dari dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, menerima amal catatan baik buruk, kemudian dihisab kita, kemudian di mizan, kemudian berjumpa sama hakim, dan akhirnya Allah beri balasan, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian pertemuan kita pada KBM bab yang kedua ini, ya. Jangan lupa absen, kemudian setelah menyimak video ini kalian baca modul dan kerjakan tugas yang ada di bawah modul tersebut. Kemudian sudah selesai, langsung upload di sekolah.id. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.